Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. Untuk video tentang BPJS saja dan Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah dibahas di video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Untuk mind mapping ini sudah dibahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Soal pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia yang mengatur tentang jaminan kesehatan adalah A. Perpres nomor 82 tahun 2018, B. Perpres nomor 64 tahun 2018, C. Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2018, D. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019, E. Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2017. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Untuk Perpres nomor 64 ini revisinya ya teman-teman, tahunnya tahun 2020, untuk yang 75 tahunnya 2019. Nah, ini untuk Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Jaminan Kesehatan adalah nomor 82 tahun 2018. Ini revisinya, perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82. Kemudian ini revisi lagi nomor 64 tahun 2020. Soal nomor 2 bisa teman-teman baca. A. Jaminan sosial, B. Sistem jaminan sosial nasional, C. Jaminan kesehatan, D. Jaminan kesejahteraan, E. Salah semua. Ini jawabannya adalah yang C teman-teman, jaminan kesehatan. Nih, jaminan berupa perlindungan kesehatan, berarti jaminan kesehatan. Ini sesuai pasal 1 di Perpres nomor 82 tahun 2018. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Soal nomor 3, berikut ini yang bukan merupakan PPU, pekerja penerima upah ya teman-teman, adalah A. Pejabat negara, B. PNS, C. Pegawai swasta, D. Anggota Polri, E. Veteran. Jawabannya adalah yang bukan ya teman-teman. Jawabannya adalah E. Veteran. Ini yang termasuk PPU adalah pejabat negara, PNS, pegawai swasta, anggota Polri. Nah, sedangkan veteran itu masuk ke dalam kelompok bukan pekerja ya teman-teman. Nah, ini pembagiannya. Peserta jaminan kesehatan itu dibagi dua. Ada yang bukan penerima bantuan iuran, bukan PBI ya, non PBI. Ada yang PBI. Untuk yang non PBI itu ada PPU, pekerja penerima upah, bukan penerima dan bukan pekerja. Sedangkan untuk PBI itu adalah orang fakir miskin dan orang tidak mampu. Untuk pekerja penerima upah ada ini, sedangkan untuk bukan penerima upah ada ini. Nanti bisa teman-teman baca dan hafalin lagi ya. Kemudian soal nomor 4 bisa teman-teman baca. Nyonya Z berusia 25 tahun. Ia merupakan anak tiri dari Tuan X yang menikah secara sah dengan ibunya. Nyonya Z sejak berumur 24 tahun sudah menikah dan memiliki penghasilan yang cukup baik. Dalam kasus ini, status kepesertaan Nyonya Z adalah A. Anggota keluarga Tuan X, B. Bukan anggota keluarga Tuan X, C. Penerima bantuan iuran, D. Bukan pekerja, E. Pekerja bukan penerima upah. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Bukan berarti karena dia anak tiri dia bukan anggota keluarga. Alasannya dia bukan anggota, terhitung bukan anggota keluarga lagi karena dia sudah menikah. Nah, ini teman-teman ya, pasal 5
Yang disebut anggota keluarga dari PPU itu meliputi istri atau suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah. Ini kan Nyonya Z itu anak tiri Tuan X-nya dari perkawinan yang sah. Nah, kemudian anak kandung, anak tiri itu jika belum menikah. Kalau sudah menikah, dia bukan termasuk dalam tanggungan peserta yang ayahnya lagi. Kemudian belum berusia 21 dan belum berusia 25 untuk yang masih menempuh pendidikan formal. Kemudian, nah ini anggota keluarga, pembagian tadi, penjelasan yang tadi. Kemudian soal nomor 5, Nyonya N baru 2 bulan memilih FKTP kartu BPJS kesehatannya. Karena suaminya adalah seorang polisi yang dipindahkan tugas ke daerah lain, maka Nyonya N mau mengganti FKTP sesuai daerah domisili barunya. Pada kasus ini, A. Nyonya N dapat mengganti FKTP pilihannya. B. Nyonya N tidak dapat mengganti FKTP pilihannya karena belum 3 bulan memilih FKTP. C. Nyonya N kartu pesertanya langsung tidak aktif. D. Nyonya N dapat mengganti FKTP dengan syarat membayar uang denda pindah FKTP. E. Nyonya N harus mendaftar ulang kartu kepesertaan. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nih, pasal 7. Peserta dapat mengganti FKTP tempat peserta terdapat setelah jangka waktu 3 bulan. Sebenarnya Nyonya N ini kan baru 2 bulan nih, sebenarnya belum boleh pindah, tapi bisa pindah jika, ini ada syarat-syaratnya nih, peserta pindah domisili. Kan Nyonya N ini mau pindah domisili mengikuti suaminya, jadi Nyonya N dapat mengganti FKTP pilihannya. Soal nomor 6, iuran bagi peserta PPU terhitung Mei 2020 yaitu 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Ini yang sebelum 2020. Ini. Nah, ini pasal 30 di Perpres yang nomor 64 tahun 2020 yang perbaruan. Nih, pembagiannya teman-teman bisa dibaca. 4% dan 1%. 4%-nya itu dibayar oleh pemberi kerja dan 1%-nya dibayar oleh peserta. Jadi peserta lebih banyak dimudahkan lah. Nah, ini tarif yang baru. Kalau yang 3% dan 2% itu tarif yang lama. Soal nomor 7, besaran iuran bagi peserta PBBPU dan peserta PP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 yaitu sama dengan besaran iuran bagi peserta PB jaminan kesehatan. Besaran iuran tersebut yang harus dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP terhitung Juli 2020 adalah, jawabannya apa teman-teman? Untuk kelas 3. Jawabannya B ya teman-teman. 25.500. Nah, ini untuk tahun 2020 jumlah yang harus dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP adalah 25.500. Sedangkan beban kelas 3-nya itu sebenarnya 42.000 teman-teman ya, tapi 16.500-nya itu disokong oleh pemerintah pusat, dibantu ya. Nah, ini mulai berlakunya 1 Juli 2020. Ini tarif-tarif BPJS, kalau yang dulu kan kelas 1 80.000, kelas 2 51.000, kelas 3 25.500. Kalau sekarang ini teman-teman banyak banget perubahannya, jadi ya kita sabar aja ya, ujian di deket pergantian-pergantian ini. Nah, jadi kalau Januari Maret ini tarif-tarifnya. Nah, habis itu untuk April Juni ini tarifnya dia sudah mulai pakai kembali lagi ke Perpres tahun 82 tahun 2018. Kemudian untuk Juli Desember ini sudah mulai pakai yang Perpres baru 64 tahun 2020 karena berlakunya kan ini mulai 1 Juli. Nah, ini tarifnya 25.000, 100.000 dan 150.000. Sedangkan tahun 2021 teman-teman udah direncanakan mau diubah. Itu kelas 3-nya jadi 35.000, disokong oleh pemerintah 77.000. Turun ya teman-teman, kalau tahun yang 2020 ini masih 16.500 dibantu oleh pemerintahnya.
Soal nomor 8, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan diatur pada... Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah ini, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan. Soal nomor 9, berikut ini yang merupakan visi BPJS Kesehatan. Visinya adalah yang B ya teman-teman. Kalau yang A ini slogan. Konsep BPJS tuh ini ya. Kalau yang C sampai E itu misi. Nah, ini bisa teman-teman baca visinya, terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Kalau misinya, memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. Kedua, memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia. Yang ketiga, bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. Soal nomor 10, berikut ini yang merupakan lambang BPJS Kesehatan adalah, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kalau ini Kemenkes, ini adalah Puskesmas, ini K3, ini Bakti Husada. Soal nomor 11 bisa dibaca. Jawabannya adalah pada tahun 1990 teman-teman. Jawabannya adalah B. Hati-hati. Ini ya teman-teman sejarah sebelum timbulnya BPJS Kesehatan. Askes itu adanya tahun 1992. Sedangkan PHB, Perusahaan Umum Husada Bakti, itu tahun 1984 sampai tahun 1991. Sebelumnya ada Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, BPDPK ya teman-teman. Jangan mentang-mentang BPJS Kesehatan transformasi dari Askes langsung jawab Askes ya, lihat-lihat tahunnya, perhatiin. Soal nomor 12, pendaftaran peserta jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah dilakukan oleh PPU ya teman-teman. Pendaftarannya dilakukan oleh, jawabannya D ya teman-teman, pemberi kerja. Soal nomor 13, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dijamin oleh BPJS Kesehatan meliputi di bawah ini kecuali, jawabannya adalah B ya teman-teman. Kalau klinik pertama benar, praktek dokter benar, praktek dokter gigi benar, puskesmas benar, karena praktek dokter bedah ini udah spesialistik. Spesialistik ini adanya di rujukan lanjut. Kalau dia buka praktek mandiri sendiri ya nggak bisa pakai BPJS. Soal nomor 14, berikut ini pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan adalah, yang ditanggung ya teman-teman. Itu jawabannya adalah E. Iya, penjelasannya teman-teman, jenis-jenis alat kesehatan, kacamata, alat bantu, protesa gigi palsu, kemudian protesa alat gerak. Kalau untuk intoksikasi karena menelan racun rumput, pokoknya suicide, bunuh diri ya teman-teman, nggak ditanggung BPJS. Orang udah mau mati sendiri, ngapain BPJS harus nanggung ya kan? Kemudian ketergantungan nafza, kemudian kecelakaan kerja ini oleh BPJS TK ya teman-teman yang nanggung. Sama kemudian pengobatan program hamil karena infertilitas itu tidak ditanggung BPJS. Soal nomor 15, besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar disebut dengan, jadi kalau FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama kayak puskesmas atau klinik-klinik itu dibayarnya per di awal ya teman-teman, per jumlah peserta yang terdaftar itu disebut kapitasi. Kalau di rumah sakit itu bayarnya nanti di ujung klaim berdasarkan pelayanan yang sudah diberikan pakai tarif inasi bijis. Nah, ini teman-teman, itu rumah sakit. Kalau ini FKTP. Soal nomor 16, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah PBI ya teman-teman. Itu diatur oleh, jawabannya C. Peraturan
PP nomor 101 tahun 2012. Nah, ini nomor 101 2012 tentang PBI. Soal nomor 17, penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk peserta PBI ditetapkan oleh A. Direktur BPJS Pusat, B. Bupati, C. Gubernur, D. Menteri, E. Presiden. Untuk kriteria PBI, fakir miskin dan tidak mampu ditetapkan oleh Menteri ya teman-teman. Ini pasal 2 dari PP nomor 101 tahun 2012 tadi, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri. Soal 18, dalam RPJMN, target capaian cakupan kepesertaan JKN adalah, ini maksudnya RPJMN yang terbaru ya teman-teman, 2020-2024. Itu jawabannya adalah yang D teman-teman. Nah ini data dari RPJMN 2020-2024, target 2024 itu cakupan kepesertaan JKN adalah 98%. Kalau capaian kita sekarang udah naik dari tahun sebelumnya yaitu 84,1%. Nah baik, cukup 18 soal dulu tentang JKN dan BPJS Kesehatan. Jika ada kata-kata yang salah, kemudian jika ada suara-suara tambahan, mohon dimaafkan karena lagi rame. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa lulus CPNS tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum.